Kami dari kelompok 3 SMP Islam Matawabin ingin menjelaskan tentang terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Pada saat terjadi gerhana matahari, terdapat umbra, yaitu bayangan utama bulan, dan penumbra, yaitu bayangan tambahan bulan. Apabila umbra dan penumbra tersebut mengenai bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari ada 3 macam, yaitu gerhana matahari total atau BMT terjadi apabila piringan bulan menutup seluruh piringan matahari. Kini terjadi jika piringan buah berukuran sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Gerhana matahari sebagian atau GMS terjadi apabila piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari cincin atau kunci GMJ terjadi apabila ukuran piringan bulan lebih kecil dari ukuran piringan matahari, sehingga hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Dalam proses gerhana matahari ada beberapa tahap yang dilalui, yaitu kontak 1 menandai dimulainya peristiwa gerhana kontak, 2 menandai dimulainya fase total atau fase cincin. Puncak gerhana adalah saat jarak antara pusat piringan bulan dan pusat piringan matahari mencapai minimum kontak. 3 menandai berlalunya fase total atau fase cincin. Kontak 4 menandai berakhirnya peristiwa gerhana secara keseluruhan. Fase gerhana matahari tergantung pada jenis gerhana matahari dan lokasi pengamatan. Pada prinsipnya pada GMT terjadinya fase gerhana dan fase gerhana total. Pada GMJ terjadi fase gerhana sebagian dan fase gerhana cincin. Sedangkan pada GMS hanya terjadi pada fase gerhana sebagian. Dampak yang diakibatkan dengan adanya gerhana matahari adalah perubahan pasang surut bumi akibat gaya tarik bulan dan matahari. Perubahan ini hanya dapat diketahui dengan pengukuran khusus, misalnya CPS. Jika melihat gerhana matahari secara langsung, upaya aman diperlukan alat bantu untuk melihat fenomena ini. Misalnya kacamata khusus. Gerhana bulan adalah sebuah peristiwa alam di mana cahayanya matahari yang jatuh ke bulan terhalang oleh bumi. Ini terjadi saat kedudukan bumi berada di satu garis lurus dengan matahari dan bulan. Gerhana bulan yang hanya bisa terjadi saat bulan purnama, karena bunyi akan menutupi bulan dan berukuran jauh lebih besar dan memiliki jarak yang relatif dekat. Gerhana bulan bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5-10 jam. P1, P2 Danu 1 menunjukkan piringan bulan bersinggungan di luar dengan penumbra bumi sampai bersinggungan luar dengan umbra bumi. U20 cap dan U3 masuk dalam fase total, dan gerhana bulan U4, P3 dan P4 menunjukkan piringan bulan kembali bersinggungan luar dengan umbra bumi Sampai bersinggungan luar dengan penumbra bumi, dan ini menandai berakhirnya 2 gerhana bulan secara keseluruhan. Gerhana bulan ada 3 macam, yaitu gerhana bulan total atau GBT, di mana jika seluruh bagian bulan berada dalam umbra bumi, warna bulan suram, kemerahan durasi bisa mencapai hampir 2 jam. Gerhana bulan sebagian atau GBS, jika tidak seluruh bagian bulan terhalangi dari matahari oleh bumi, terjadi pada saat bumi berada di daerah bayangan penumbra bulan, sehingga masih ada sebagian jika seluruh bagian bulan masuk ke dalam penumbra pada saat fase maksimumnya, tetapi tidak ada bagian bulan yang masuk ke umbra atau tidak tertutupi oleh penumbra. Dampak dari adanya gerhana bulan adalah permukaan air laut di bumi akan mengalami pasang atau kenaikan permukaan air saat terjadi gerhana bulan karena adanya gaya gravitasi bulan.